Ya, oke. Sudah di-record. Baik, saudara-saudara, saya akan menggunakan bantuan slides untuk memasuki pembahasan dengan tema yang baru ini. Ya, tentu saja pembicaraan kita kali ini tidak per kitab-kitab, ya, tetapi sesuai dengan topiknya dan secara bertebaran di sana-sini tentu nanti akan kita pakai beberapa teks Alkitab yang penting untuk diperhatikan. Jadi memang sedikit berbeda karena kita memakai pendekatan topikal. Saya akan share screen-nya dulu. Ya, nah, semua bisa lihat ya screen-nya ya? Bisa. Ya, baik, saudara-saudara, kali ini kita akan mulai dengan pertemuan pertama, membicarakan topik tentang life after death, kehidupan sesudah kematian. Kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai afterlife, jadi hanya disebut sebagai afterlife. Tapi saya memilih tetap kita pakai istilah life after death. Tentu saja ada alasannya kenapa begitu, kenapa saya tidak memilih istilah afterlife. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh. What is it like? Ya, jadi sebetulnya kita mau mencoba untuk memahami seperti apa, ya, apa yang ada di dalam bayangan kita tentang life after death. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin kita mendengar beberapa share dulu. Kalau menurut Anda, ya, bayangan spontan yang ada di pikiran Anda, kalau Anda ditanya life after death, maka gambaran spontan apa yang pertama kali muncul yang akan Anda jelaskan dengan singkat. Ya, kalau dalam pemahaman Anda, ya, silahkan kalau ada yang ingin share. Kalau menurut Anda life after death adalah singkatnya begini, apa gambaran yang ada pada benak Anda? Masing-masing orang bisa berbeda. It's okay. Ya. Silahkan, siapa yang mau share dulu? Pipi. Ya, silakan Pak Reinhard. Ya, kalau menurut dugaan saya, itu adalah hidup yang abadi atau hidup dalam roh. Hidup dalam roh, hidup abadi. Oke. Jadi tidak ada bentuk lagi, tidak ada ruang dan waktu, tidak ada dimensi, tapi kekal karena roh. Oke. Roh, tidak ada dimensi, ruang, dan waktu. Oke, thank you Pak Reinhard. Ada lagi yang lain? Apa yang tergambar dalam pikiran Anda tentang life after death? Kayaknya udah dikasih udah dikasih tubuh yang baru ya Pak Pipi, yang bisa tembus tembok tapi ada kelihatan gitu. Tapi gimana? Ada bentuk fisik tapi bisa tembus tembok. Oke, yang ada di pikiran Bu Winnie adalah tubuh baru. Iya, tubuh baru ya. Tubuh baru, jadi tetap ada fisiknya gitu ya Bu Winnie. Iya. Ya? Oke, bisa menembus tembok. Ini tembok apa yang ditembus ini ya? Tembok Yerusalem atau apa ini? Seperti waktu itu. Oke. Waktu Yesus itu datang loh Pak Pipi. Iya. Datang, jadi istilahnya maksudnya Bu Winnie tubuh baru seperti Yesus itu gitu, yang bisa tembus-tembus itu ya. Iya, bisa makan, bisa apa gitu. Oke. Thank you Bu Winnie. Agak beda tadi ya dengan pandangan Pak Reinhard yang dalam roh tadi tanpa dimensi, ini justru ada fisiknya gitu ya. Oke, lagi yang lain.
Nggak apa-apa, Pelepasan, kita Pak berbeda Bibi. nggak apa-apa. Ya, Pelepasan. Bu Sarah silakan apa? Pelepasan dari Pelepasan. Oke. pelepasan dari semua kehidupan Kita. duniawi. Oke, pelepasan ya, dirilis dari semua apa istilahnya beban-beban duniawi gitu ya Bu Sarah ya. Ya. It's a rest gitu ya. Ya. Oke, Total rest. total rest. Terutama buat saya. Oke. Ya, Nggak bikin budak lagi ya si Sarah. Nggak usah. rupanya orang yang kecapean masak kalau membayangkan adalah total rest gitu ya. Oke, yang lain silakan. Gak usah mikir gudeg, gak usah nyuci. Iya. Ada lagi yang masih mau share apa gambaran Anda spontaneously tentang life after death? Hidup sama Tuhan, Pak Pipi. Hidup sama Tuhan, hidup dengan Tuhan. Iya. Oke. Maksudnya udah nggak jauh-jauh kayak satu di bumi, satu di surga. Oke. Oke. Di rumah apa sih kayak apa? Di rumah Tuhan. Oke. Di rumah Tuhan. Rumah Tuhannya bentuknya kayak apa kira-kira begini? Mestinya sih bagus sekali ya. Kan di Bible ada bilang katanya kita tuh apa sih, we will be continuously kayaknya worship, kayaknya apa, terkaget, bukan apa sih, gimana, terpesona gitu. Jadi kita Terpesona. kaget, terus kita bow down sama Tuhan, terus begitu Oke. kita berdiri bangun lagi, lihat sesuatu yang bagus. Jadi kayaknya nggak stop itunya tuh. Oke. Full Saking of adoration ya. Iya, saking bagusnya. Saking bagusnya. Mm-mm. Oke. Ada lagi yang lain? Terkagum-kagum. Terkagum-kagum terus. Ya. Ada Itu lagi? itu kan tergantung waktu live-nya di sini bikin kejahatan atau kebaikan juga. Pak Budiono kritis ya, Pak Budiono kritis. Jadi yang disebut life after death ini kan nggak selalu yang baik-baik gitu ya, maksudnya Pak Budiono ya, tergantung gitu ya. Dan juga kita percaya Yesus atau tidak, itu juga Ya. satu pertanyaan lagi. Betul, betul, Dan betul. melalui Yesus lah bisa diselamatkan. Ya, kalau Bu Veni tadi bilang hidup sama Tuhan atau hidup dengan Tuhan ya. Kalau percaya pada Tuhan, gitu kan ya. Ya. Tapi Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan Yesus. Oke. Oke. Jadi ini tergantung nanti sampai di mana plus minusnya kita punya account di akhirat. Account-nya dia Oke. Oke. baik atau jelek. Menurut saya ini, Pak. Oke. Iya. Iya, iya. Terima kasih Pak Budiono mengingatkan kita tentang kaitannya dengan hidup kita yang ada di sini sekarang, tentu saja. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, ini ada teman baru yang bergabung, Ibu Yaya. Selamat datang, Bu Yaya. Ya. Selamat bergabung dengan grup PA kami. Pak Pipi, Iya. boleh mengutarakan kalau pandangan saya. Ya, silakan Bu, Ya. Bu Nakimwi, silakan. Menurut saya life after death, setelah kita lepas dari dunia ini, Tuhan ubahkan kita menjadi seperti yang Tuhan ciptakan manusia mula-mula. Jadi karena kita semua sudah jadi anak-anak Tuhan, percaya Tuhan bisa kembali seperti apa yang Tuhan mau mulai waktu Tuhan menciptakan. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu kita akan menjadi seperti itu. Kalau dulu digambarkan tinggal di Taman Firdaus, lalu nanti ada
ada Yerusalem baru dan segala sesuatunya yang tidak tahu, orang tidak pernah tahu bagaimana ya, tapi pokoknya kita jadi hidup menjadi apa yang seperti Tuhan maksudkan waktu menciptakan kita mula-mula, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak lagi terpisah dari Tuhan. Ya, jadi Bu Tapi Nakimi bagaimana rupanya, terus bagaimana rupanya tubuh yang baru, bagaimana yang semua yang baru, itu kita tidak tahu, tidak bisa menggambarkan. Pokoknya ada sampai di hidup tidak terpisahkan dari Tuhan. Hidup yang tidak terpisahkan dari Tuhan dalam wujud yang seperti Tuhan maksudkan semula waktu menciptakan kita, gitu ya. Oke, ya, terima kasih Bu Nakimbi. Baik, saudara-saudara, kita akan lanjutkan setelah kita mencoba untuk menginventarisasi dulu ya, kira-kira apa yang ada di dalam benak dan bayangan masing-masing kita, tentu dalam segala perspektifnya ya, dan pengetahuan yang kita punya, apa itu life after death. Kita akan lanjut. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk berpikir dulu mengapa, ya, mengapa kita membicarakan ini, gitu, ya, mengapa, apa gunanya kita membicarakan kehidupan sesudah kematian? Apa itu enggak sesuatu yang istilahnya kadaluarsa, ya? Itu merupakan misteri. Seperti yang tadi kita bicarakan, masing-masing punya gambaran, tapi juga tidak ada kepastian bagaimana. Semuanya masih mengandung misteri. Misteri yang tidak akan pernah ada penjelasan yang paling memuaskan. Jadi pertanyaannya, untuk apa kita menghabiskan waktu untuk membicarakan life after death ini? Bukankah lebih baik kita membicarakan kehidupan sekarang yang sudah jelas kita hadapi? Itu pun masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui dan masih bisa kita pelajari terus. Jadi apakah nggak lebih baik kita membicarakan kehidupan sekarang saja? Itu pertanyaan juga. Dan juga bukankah Alkitab, kalau pedoman kita Alkitab, bukankah Alkitab banyak berbicara justru tentang kehidupan sekarang? Memang ada Alkitab bicara tentang life after death, tapi dalam proporsi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan yang sekarang di dunia ini. Jadi kalau Alkitab bicara lebih sedikit, mengapa kita membicarakannya? Dan apakah bertanggung jawab apabila di tengah dunia yang sedang bergumul dengan banyak persoalan, banyak masalah dan tantangan-tantangan yang faktual, kita malah membicarakan tentang dunia seberang sana istilahnya. Ya, apakah bertanggung jawab? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saudara-saudara, ketika kita masuk dalam tema yang satu ini. Pantas kita mempertanyakan, why? Mengapa kita mesti membicarakan ini? Oke. Saya mengajak Anda untuk merenung sebentar pertanyaan ini. Apa perlunya? Menurut Anda, sejauh mana itu perlu kita membicarakan tentang life after death? Saya mengajak Anda untuk melihat tulisan dari Pastor Rick Warren sebagai sebuah
sarana untuk kita merenungkannya. At most, you will live 100 years on earth, but you will spend forever in eternity. Selanjutnya, Pastor Rick Warren juga mengatakan satu fakta yang sangat nyata, bahwa setiap orang akan mati. Maka adalah sesuatu yang irasional dan bodoh kalau kita hidup di dunia ini tidak siap sama sekali untuk sesuatu yang kita akan forever tinggal di sana. Semoga tulisan Pastor Rick Warren ini memberi kita insight untuk menjawab pertanyaan mengapa? Apa perlunya kita ini membicarakan life after death? Singkat kata, kalau kita ini will spend forever in eternity, apapun bentuknya itu, maka sungguh sangat tidak bertanggung jawab justru kalau kita waktu hidup di dunia ini nggak pernah memikirkannya sama sekali. Ya. Justru terbalik kan? Ya. Itu sebabnya saya melihat sebuah alasan yang sangat penting untuk kita membicarakan topik ini, karena topik ini menyangkut masa depan yang forever untuk manusia. Oke, nah pembicaraan kita dalam seri pembahasan tentang life after death mempunyai pendekatan dua yang sangat penting. Jadi realnya ada dua. Yang pertama adalah yang pasti pembicaraan kita ini based on the Bible. Kita ber-PA. Kita membicarakannya dalam konteks Alkitab. Memang ini pembicaraan topikal, tetapi kita mencoba melihatnya dalam perspektif biblical. Sebagai orang Kristen, pasti itu pegangan kita. Satu. Sebab pendapat tentang life after death itu banyak sekali di dunia ini. Ya. Pendapat tentang life after death itu seperti apa, itu bisa muncul dari berbagai macam worldview. Ya. Bisa muncul dari berbagai macam perspektif, bisa muncul dari berbagai macam filosofi. Ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, tentu kita melakukan pendekatan yang Kristiani, ya. Dan itu berarti biblical. Tetapi yang kedua, kita juga tetap membahasnya secara critical. Artinya kita tetap harus menggunakan akal budi yang sehat. Ada common sense yang sehat. Karena teori tentang life after death itu bisa bermacam-macam sampai kepada yang sifatnya itu paling manipulatif, ya, dan itu semua tentu menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, bingkai kita ketika membicarakan topik ini harus proporsional. Pertama, harus berdasarkan Alkitab, biblical, dan yang kedua, kita tetap menggunakan daya kritis secara akal sehat yang sepatutnya sebagai orang Kristen. Kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang rasional
sekalipun kita tidak depend on rasio. Ya, kita tetap depend on faith berdasarkan kesaksian Alkitab, tetapi kita tetap harus menggunakan critical common sense kita. Itu pendekatan yang saya pakai. Nah, sejak semula tetap harus dikatakan dengan rendah hati. Sejak semula, sebelum kita masuk dalam pembahasan serial ini, di depan saya harus mengatakan dengan rendah hati beberapa poin-poin penting ini. Ya, 1. Alkitab itu menyampaikan apa yang cukup bagi kita untuk dipercayai dan memberi jaminan bahwa kita ini selamat sampai di kekekalan. Kalau untuk sesuatu yang kita butuhkan untuk kita percayai dan memberi jaminan bahwa kita itu selamat sampai di kekekalan, Alkitab menyampaikan apa yang cukup kepada kita. Tidak kurang sama sekali. Cukup memberi jaminan kepada kita tentang keselamatan kita di kekekalan. Itu 1. Tetapi yang kedua, Alkitab tidak menyampaikan semua details tentang kekekalan kepada kita sekarang. Jadi Alkitab tidak menyampaikan semua yang detail sampai yang rinci sekali tentang eternity. Itu benar. Ya, yang kedua ini juga benar. Sekalipun untuk yang cukup bagi keselamatan kita itu diberikan. Tetapi detailsnya kita memang tidak mendapatkan keterangan yang lengkap sekali dari Alkitab. Saya menaruh tanda tanya di situ. Kenapa begitu? Itu pantas kita pikirkan. Ya. Kenapa Alkitab tidak menyampaikan semua detail kepada kita? Tanda tanya itu. Sesuatu yang penting kita pertanyakan. Yang ketiga, oleh karenanya, dengan jujur pula, kita patut mengakui bahwa pengetahuan kita akan kekekalan sangat terbatas. Ya, dengan jujur kita harus mengakui bahwa pengetahuan kita tentang kekekalan sangat terbatas. Di mana Alkitab sendiri tidak menjelaskan detail, maka siapapun kita, orang Kristen manapun, harus dengan jujur mengakui bahwa pengetahuan kita akan kekekalan memang limited. Yang keempat, dengan demikian, kita juga tidak mungkin menjawab dengan memuaskan semua pertanyaan-pertanyaan detail tentang kekekalan. Tetap kita boleh bertanya, tetap kita boleh mempertanyakan dan ingin tahu. Ya, tetapi kita harus sadar bahwa tidak pernah ada jawaban yang paling memuaskan untuk semua jenis pertanyaan. Tentu saja itu harus di depan kita akui dengan rendah hati. Selesai serial pemahaman Alkitab ini juga tidak dijamin semua pertanyaan kita akan terjawab dengan sempurna. Enggak. Gitu. Ya. Sekalipun tentu saja kita berupaya, poin nomor 5, kita tetap berupaya untuk menarik konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dari keterangan yang diberikan oleh Alkitab. Jadi kalau Alkitab memberikan data ini atau memberikan data itu, kita boleh menarik konsekuensi-konsekuensi yang logis, konsekuensi-konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan keyakinan iman Kristen dan teologi Kristen
dari keterangan itu. Ya, kita bisa mengembangkan sampai batas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin ketahui. Oke, jadi 5 pokok ini, saudara-saudara, penting untuk kita ketahui di depan lebih dulu, supaya kita tidak punya salah pengertian atau salah ekspektasi terhadap pembicaraan ini. Saya mengajak Anda untuk merenungkan apa yang ditulis oleh Martin Luther, tokoh reformator gereja ini. Seberapa seorang anak mengetahui tentang kelahirannya waktu dia masih di dalam kandungan ibunya, dia belum lahir, seberapa yang dia bisa mengerti tentang sesuatu dunia lahir, sesudah nanti dia lahir, sekecil itulah yang kita tahu tentang hidup yang kekal. Karena kita belum sampai di situ, istilahnya. Apa yang dikatakan Martin Luther ini menarik, ya, memberi kepada kita sebuah gambaran yang penting untuk membuat kita tahu diri, ya, tahu batas. Kita ini hidup di dunia sekarang ini ibarat kita masih di dalam kandungan, belum lahir. Bagaimana kita bisa tahu tentang dunia sesudah kita lahir? Ini dalam konteks kita adalah bagaimana kita tahu tentang dunia sudah kita meninggal, ya, sudah kematian. Sementara kita masih belum sampai di situ. Gambaran kita tentu saja amat terbatas. Namun apapun, saudara-saudara, pembicaraan dan pengetahuan tentang life after death pada akhirnya haruslah memberi insight kepada kita, memperluas perspektif kita, dan membuat cara kita menjalani kehidupan yang sekarang, yang sementara ini lebih baik. Kalau enggak ada gunanya juga. Apapun pembicaraan kita dan apapun pengetahuan kita tentang life after death, itu patut memberi kita insight, memberi kita perspektif, memberikan kepada kita itu sebuah dorongan, motivasi untuk membuat kita menjalani hidup kita yang sekarang ini dengan lebih baik. Justru karena kita lebih sadar tentang eternity. Jadi kalau tadi di depan saya mempertanyakan kenapa kita mesti membicarakan ini, apa tidak lebih baik membicarakan kehidupan sekarang yang sudah nyata-nyata? Ya. Saya justru ingin mengatakan bahwa iya betul, kehidupan yang sekarang ini penting. Tetapi kehidupan yang sekarang ini bisa menjadi sesuatu yang kita jalani lebih baik justru kalau kita memiliki pemahaman tentang life after death better. Oke, selanjutnya saya mau masuk dalam topik yang sensitif ini, yaitu topik tentang death. Itu sebabnya tadi saya tidak mau menggunakan istilah afterlife, ya, tetapi tetap life after death. Kematian jangan dihilangkan.
kematian justru topik sentral di sini. Yang penting untuk kita lewati dulu dalam pembahasan kita. Karena memang itu poin penting dalam tema ini. Death, kematian. Nah, terhadap fakta kematian, kebanyakan sikap manusia ada 3. Yang pertama, denial. Manusia itu punya kecenderungan untuk deny terhadap fakta kematian. Kalau ada fakta kematian orang lain, kita selalu berpikir, yaitu orang itu. Gitu ya. Itu bukan saya. Instinktif kita itu mengatakan, untung bukan saya. Gitu, ya. Instinktif kita cuma akan menempatkan sebagai apa yang dialami orang lain. Itu kalau untuk saya, Belanda masih jauh. Itu gambaran manusia secara instinktif, kita itu cenderung untuk denial ya, terhadap fakta kematian. Ada banyak bentuk denial, tapi pada umumnya memang manusia punya sikap itu. Yang kedua adalah distraction. Manusia seringkali bersikap justru mengalihkan. Manusia ingin bicara, kalau sudah bicara tentang ada hubungannya dengan kematian, manusia mendistract dirinya dengan membicarakan yang lain. Bahkan entertainment yang disukai atau entertainment yang dipakai untuk menghibur manusia, itu salah satunya memang motivasinya adalah kita mau mendistract diri dari fakta bahwa kita ini bisa dan akan mati. Distraction itu bentuknya macam-macam, termasuk entertainment kita. Tapi juga sikap-sikap kita, keengganan kita untuk membicarakannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, sikap manusia, D yang ketiga adalah depression. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, manusia itu suka mengalami depression karena fakta ini. Banyak kaum ateis, ya, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada afterlife, adalah orang-orang yang suka diganggu tidur malam yang tidak nyenyak, oleh karena sebenarnya deep down di dalam hati mereka mengalami depression karena ketakutan akan kematian. Ya, nanti kita akan singgung lagi proses ini, saudara. Secara umum saja saya ingin mengatakan ada 3D tadi tentang sikap manusia secara umumnya terhadap fakta kematian. Kita itu mau mendeny, kita mau mendistract, kan kita itu feel depressed. Nah, jadi manusia itu sebenarnya cenderung menolak kematian. Ya, dengan 3D tadi sebetulnya manusia itu reject kematian. Tetapi at the same time, manusia itu merindukan kekekalan. Jadi dia menolak kematian, tetapi dia merindukan kekekalan. Dengan kata lain, manusia itu mau kekal tanpa perlu mati. Itu yang sebenarnya menjadi ekspresi dalam hidup manusia. Manusia itu menolak kematian, tetapi at the same time merindukan kekekalan. Mau kekekalan tanpa perlu lewat mati. Padahal
Padahal kekekalan itu adalah fakta sesudah kematian. Kematian itu bagian dari proses menuju kekekalan. Itu konfliknya ada di situ. Mengapa tadi saya katakan kematian itu sesuatu yang tidak terelakkan. Kekekalan itu harus ditempuh melalui kematian. Tetapi manusia itu menolak kematiannya, mau kekekalannya, tetapi menolak kematiannya. Disitulah muncul konfliknya. Sesuatu yang tidak mungkin, karena menghindari kematian itu sesuatu yang tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Rick Warren tadi, adalah sebuah fakta yang obvious bahwa semua orang akan mati. Kita melihat sebentar pada Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu menurut LAI terjemahan baru. Menurut NIV, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. He has also set eternity in the human heart. Tuhan itu set eternity dalam hati manusia. Itu sebabnya manusia longing for eternity. Manusia itu merindukan kekekalan, sebab kata seorang ahli perjanjian baru, kita itu diimplant, eternity itu diimplant dalam hati kita oleh Tuhan. Sehingga bagaimana mungkin kita tidak merindukannya. Karena itu implanted di dalam kita, sense of eternity itu. Jadi dalam kenyataan, saudara-saudara, manusia itu merindukan eternity. Merindukan untuk bisa kekal. Satu, dengan cara prolong life. Kita tahu manusia, apalagi sekarang, ya, begitu banyak teori untuk manusia itu melakukan exercise atau workout dengan berbagai macam cara yang tujuannya membuat manusia lebih sehat, lebih kuat, lebih awet, dan seterusnya. At least prolong life. Nggak gampang sakit, tidak dimakan usia, dan seterusnya. Oleh karena itu manusia juga makannya pun makin dijaga. Healthy, organic food, itu non-GMO, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Kita mau kita itu makan lebih sehat supaya badan kita lebih sehat, dan itu tujuannya prolong life. Physically, ya. Physiologically, ya. Secara fisik luar juga, manusia itu mau terlihat awet. Itu sebabnya anti-aging product itu sekarang ditawarkan di mana-mana. Ya, manusia memang merindukan untuk bisa awet muda. Dan memang sekarang dalam kenyataan manusia zaman sekarang lebih kelihatan awet. Kita harus mengakui itu. Ya. Belum lagi kalau dilengkapi dengan segala macam plastik surgery-nya gitu ya.
semua teknologi plastik surgery dan seterusnya. Ini di Indonesia barusan ramai artis-artis usia 40-50-an bahkan ya, artis-artis perempuan usia 40-50-an mengadakan pesta bersama, tapi kostumnya adalah kostum SMA. Jadi mereka harus tampil dengan kostum SMA dengan tata rias yang lebih mirip anak-anak SMA, padahal usianya sudah 40-50-an. Dan ada beberapa yang begitu senang dipuji sebagai masih seperti anak SMA. Gitu. Ya, sudah pakaiannya begitu. Jadi tapi memang itu semua semua ekspresi dari keinginan manusia untuk awet, untuk prolong life. Manusia merindukan dirinya kekal. Ya. Yang kedua adalah ya, melalui sains. Kita sudah tahu itu. Sains itu sekarang berkembang luar biasa. Terutama di dua bidang, yaitu teknologi informatika, komputer, dan yang kedua adalah biokimiawi teknologi. Teknologi yang ada hubungannya dengan biokimiawi, terutama tentang tubuh dan organ tubuh manusia, yang kemudian nanti menjadi satu disiplin baru, disiplin integratif, yang namanya neuroscience. Ini sebuah ilmu tentang otak manusia pada dasarnya, karena sekarang menjadi sasaran untuk diteliti secara saintifik itu adalah otak manusia, karena di situ dianggap pusat dari semuanya. Bahkan life-nya kita ini tergantung dari otak yang diberikan oleh Tuhan ini sebenarnya sebagai satu organ yang paling penting. Jadi semakin kita banyak tahu tentang otak, semakin kita banyak tahu bagaimana memperlakukan otak kita dan menggunakan kekuatan-kekuatan, unleash the power of the brain, itu akan menolong kita untuk kita bisa prolong life-nya kita. Nah, saudara-saudara, ada sebuah istilah yang namanya transhumanism. Transhumanism ini sebuah pendekatan terhadap manusia, terutama otak manusia, yang dianggap sebagai superkomputer sebetulnya. Ya. Cuma masalahnya kan kalau otak ini berhenti, mati, manusia mati. Nah, bagaimana supaya manusia ini bisa bertahan, ya nggak mati, ya otaknya ini harus dipush untuk tetap bisa berfungsi. Nah, karena otak itu juga komputer, maka dihubungkan dengan komputer. Elon Musk itu sedang meneliti untuk membuat bagaimana otak manusia ini bisa dimasukin chips, ya, komputer untuk dikomputerisasi begitu rupa supaya manusia itu bisa bertahan. At least misalnya kalau tubuhnya mati, otaknya bisa dipertahankan, bisa diabadikan, ya. Jadi semacam kita ini lalu jadi avatar gitu, ya. Jadi kita ini secara virtual masih punya otak, ya. Dan itu nanti mungkin masih bisa difungsikan dengan digabung dengan yang namanya teknologi kita tahu sekarang artificial intelligence, robot. Jadi bagaimana menggabungkan manusia dan robot supaya manusia ini kalau toh mati, maka manusia dan robot ini masih bisa jadi manusia robot dan tidak mati. Itu namanya teknologi, itu namanya sebuah dilandasi oleh falsafah transhumanism atau humanism plus, atau seringkali bahasa modernnya adalah, bahasa kerennya adalah
metahuman. Ya. Jadi sekarang ini sudah sampai di titik itu, manusia mau dibuat dirobotikkan supaya nggak sampai binasa. Yang berikutnya itu adalah cryonics misalnya. Ya. Cryonics itu satu faham yang mempercayai bahwa itu tadi juga otak itu, ya, manusia ini kalau dia mati karena kegagalan sesuatu, misalnya kata ginjalnya, nah supaya dia bisa bertahan, dia dimasukkan di tank yang untuk membekukan, jadi es. Jadi istilahnya manusia di freeze kalau dia mati, jangan dikubur, tapi di freeze supaya tetap bertahan. Nah, kalau nanti dari perkembangan waktu ditemukan teknologi yang maju untuk menggantikan ginjalnya yang rusak tadi, taruh kata seperti itu, maka dia bisa ditaruh lagi di situ dan manusia yang di es ini bisa dihidupkan kembali. Jadi sederhananya seperti itu, ya. Walaupun dalam aplikasinya itu jauh lebih rumit tentu saja bagaimana proses bisa meng-freeze-nya, tetapi itu sebuah ide gila sebetulnya yang sudah ada pada zaman sekarang ini, ya. Penyiar ternama misalnya yang seorang ateis, ya, penyiar ternama Amerika Larry King, ya. Larry King itu sudah pesan kalau dia tidak ada, dia mau di freeze, gitu, ya. Karena dia mempercayai proses cryonics. Dan sudah ada, ya, salah seorang pemain baseball ternama Amerika meninggal pada tahun 2002 yang lalu, dan dia oleh keluarganya dia sudah pesan, dia minta di freeze, dan sampai sekarang masih tetap itu di freeze, ya, dengan pemikiran kalau suatu saat bisa ditemukan teknologi di dalam dunia ini yang bisa memperbaiki bagian tubuhnya yang rusak waktu itu menyebabkan kematiannya, maka itu bisa diperbaiki kembali. Teoritis manusia berpikir seperti itu. Jadi udah sampai di tingkat seperti itu, manusia itu reject kematian. Ya, kalau bisa dengan sains, mereka menjadikan kematian itu dibatalkan atau dilawan, ya, sehingga manusia itu bisa hidup kekal. Itu caranya manusia merindukan kekekalan. Cara yang lebih nggak gila, gitu ya, lebih manusiawi, itu symbolic immortality namanya. Symbolic immortality itu terungkap dalam kerinduan manusia untuk meninggalkan legacy. Ya, sekarang kata legacy itu satu kata yang penting. Banyak orang-orang di dunia ini, orang-orang ternama, orang-orang kaya, orang-orang penting, itu merindukan dirinya meninggalkan legacy. Ya, mengapa? Karena menganggap legacy itu yang menyambung hidupnya dia. Dia mati, tapi legasinya diharapkan bisa tetap hidup. Dan legacy itu menyambung, membuat dia lebih kekal sebenarnya. Itu symbolic immortality. Kemudian having children, ya, memiliki anak. Itu juga salah satu dari cara manusia untuk mencapai kekekalan. Ya. Kalau toh dia tidak ada, dia punya keturunan yang berasal dari dirinya yang akan mengabadikan namanya, mengabadikan keluarganya, mengabadikan prestasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dalam hubungan dengan legacy, dalam hubungan dengan having children, dan sekarang juga banyak orang itu melakukan penelitian genealogi, ya, research tentang garis keturunan, ya, itu yang dikejar supaya manusia bisa membuat satu runtutan, ya, dari mana dia berasal, ya, dan dari mana keturunannya, dan seterusnya, bahkan sampai kepada
penelitian tentang DNA dan seterusnya, dan semuanya sebetulnya diberi background jauh di dalam lubuk hati manusia itu merindukan kekekalan. Tapi itu tadi, nggak mau mati. Ya. Mau kekekalan, tapi kalau bisa, nggak usah mati. Ya. Kalau toh mati, ya harus meninggalkan sesuatu yang membuat kematiannya itu disambung lagi. Gitu ya. Jadi kekekalannya di dunia ini. Jadi sebenarnya itu yang dirindukan manusia. Padahal kita tahu, saudara-saudara, itu sesuatu yang tidak mungkin. Sebab kematian itu memang tidak terelakkan. Ya, kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam 3 versi bahasa Inggris saya cantumkan di situ, dari New King James Version, dari NIV, New International Version, dan Eugene Peterson punya The Message Version. Manusia memang ditetapkan oleh Tuhan untuk mati. Jadi kematian itu tidak terelakkan. Bagaimana mungkin itu dihindarkan? Eternity hanya bisa ditempuh melalui jalan kematian. Tidak mungkin kita itu mau eternal, tetapi nggak mau mati. Ya, sebagaimana kerinduan banyak manusia di dunia ini. Satu-satunya jawaban terhadap fakta kematian dan bagaimana kita harus menghadapinya dan melewatinya. Satu-satunya jawaban iman Kristen mengatakan jawaban itu pada Yesus. Tidak ada lain. Hanya Yesus yang satu-satunya yang pernah mati dalam arti yang sebenarnya dan hidup kembali dari kematian itu lalu pergi ke eternity. Hanya Yesus. Dia yang pernah mati, mengalami sesuatu yang paling kita takuti, kematian. Dia mati, tapi dia tidak mati terus. Dia kembali keluar dari alam kematian itu. Dia hidup kembali, yang tadi disinggung oleh Bu Winnie, menggunakan tubuh yang baru untuk siap masuk dalam eternity. Hanya Yesus. Oleh sebab itu, dia satu-satunya jawaban. Ibrani 2 ayat 14-15 mengatakan begini. Since the children have flesh and blood, he ini maksudnya Yesus, ya, to share in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Membebaskan mereka yang sepanjang hidupnya
berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari ketakutan menghadapi kematian. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati dalam our humanity. Dan dia menunjukkan bahwa kematian itu bisa dikalahkannya. Dan ketika dia mengalahkan kematian, dia kembali dan kemudian dia menuju ke eternity. Dan dia berkata, aku akan datang untuk menjemput kamu. Aku sudah lebih dulu melewati semuanya. Itu sebabnya dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Hanya Yesus yang berani berkata begitu. Karena yang berani, yang benar-benar menjalani proses kematian itu seperti kita dan kembali bangkit dan kembali ke surga dalam kemuliaan Yesus. Itu sebabnya dengan penuh kewibawaan dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah kebangkitan dan hidup, katanya. Jadi, saudara-saudara, hanya Yesus. Jadi sebenarnya modal kita, istilahnya, di dalam menghadapi kematian, pada dasarnya adalah mempercayakan diri kepada Yesus. That's it. Pada dasarnya modal kita adalah mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada Yesus ketika kematian mengunjungi kita. Satu-satunya yang terbaik adalah kita mempercayakan diri kepada Yesus. Tadi Pak Budiono menyinggung apakah percaya kepada Yesus atau tidak. Memang betul. Memang itu adalah kunci yang penting. Semua misteri tentang kematian, semua misteri kegelapan tentang kematian, kegelapan yang menyelimuti kematian, misterinya, rahasia yang kita tidak tahu, ketidaktahuan kita, itu masih ada. Masih ada. Sesudah kematian, masih ada. Tetapi semua kegelapan itu tidak lagi menakutkan jika kita menjalaninya bersama Yesus. Yesus sudah tahu semua jalan itu. Dia sudah melewatinya. Dan dia sudah mengalahkan. Itu sebabnya yang namanya orang Kristen adalah orang yang mempercayakan diri kepada Yesus pada waktu hidup dan pada waktu mati. Jadi ketika kita mati, kita percayakan diri kepada Yesus, menjalani apapun bentuknya yang kita tidak tahu banyak tentang itu, nggak soal, karena yang penting adalah kita berjalan bersama Yesus. Itu iman Kristen. Sampai di sini, Alkitab sangat jelas. Saya nggak perlu mengutip semua ayat, gitu ya. Tapi Anda tahu, message ini di Alkitab very clear. Oleh sebab itu juga, Mazmur ini banyak dikutip dalam peristiwa-peristiwa kematian, karena memang kebenarannya nyata. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Sekalipun lembah gelap yang aku lewati, tetapi aku tidak takut. Karena apa? Karena aku tidak sendirian. Karena yang berjalan dengan aku itu adalah Sang Cahaya itu sendiri. Yang berjalan dengan aku adalah Sang Gembala yang baik, yang akan menuntunku sampai ke padang yang berumput hijau, dan seterusnya. Alkitab sangat jelas tentang hal ini. Itu sebab tadi saya katakan Alkitab cukup memberitahu kita untuk sesuatu yang kita butuhkan dan memberi jaminan pada kita bahwa kita ini di kekekalan after death, kita ini aman, kita ini berada dalam kondisi selamat karena Yesus. Satu-satunya adalah kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Nah, saya sampai di sini dulu poin yang penting, saudara-saudara, bahwa death itu memang harus dihadapi dulu. Gitu. Bicara tentang life after death, tidak mungkin kita tidak bicara death. Karena tidak ada eternity yang tidak go through death. Kita tidak mungkin memasuki dunia eternity tanpa lewat gerbang yang namanya kematian. Karena Alkitab berkata kita memang ditetapkan untuk mati. Satu kali. Kita mati. Dan itu sebabnya kita memang harus menghadapinya. Tapi kita tahu tadi bahwa manusia nggak sanggup menghadapinya. Karena kita ini pada dasarnya takut pada kematian. Kita ini yang terjadi adalah mendinainya. Sedapat mungkin kita itu mendinai. Sedapat mungkin kita mendistract-kannya. Dan seberapa mungkin kita ini menghindari dan kemudian mencari peralihannya. Karena sebenarnya jauh dalam hati kita ini depressed terhadap fakta kematian. Semua upaya kalau bisa kita lakukan untuk supaya kita ini bisa prolong hidup, bahkan kalau bisa itu nggak mati. But that's impossible. Itu sebabnya nggak ada jalan lain kecuali kita harus face it. Tetapi kita face it, kita harus tahu ada satu yang penting untuk supaya kita bisa face kematian itu dengan selamat, kita harus bersama dengan Yesus. Sebab Yesuslah yang pernah menghadapi kematian, mengalahkannya, dan siap membawa kita kepada eternity yang sebenarnya. Itu poin penting di dalam pembicaraan pengantar tentang life after death. Kita harus facing death dulu. Ya. Tetapi kemudian, saudara, ini yang akan kita bicarakan nanti Kamis depan lebih jauh, yaitu bahwa semua pembicaraan tentang life after death itu asumsinya adalah bahwa memang ada jiwa manusia yang kekal. Ada sesuatu di dalam diri manusia yang tidak ikut mati kalau badannya ini mati. Ada something dalam diri kita yang kekal, yang memang tidak ikut binasa bersama badan kita. Dan itu namanya adalah soul, jiwa. Dan jiwa yang kekal ini, inilah yang akan pertama kali nanti harus facing afterlife itu.
Jadi asumsinya adalah ini. Mengapa saya bilang begini? Karena ada banyak pandangan di dunia ini yang mau mengatakan bahwa tidak ada itu jiwa yang kekal. Manusia kalau mati, ya mati habis. Sudah nggak ada continuity lagi. Itu nanti kita akan bicarakan Kamis depan. Ya, lebih jauh tentang pandangan itu, lebih jauh. Tapi poinnya sekarang adalah saya cuma ingin mengatakan semua pembicaraan tentang life after death itu memang mengasumsikan manusia punya sesuatu di dalam dirinya yang tidak ikut mati bersama dengan kematian badannya. Dan itu yang disebut sebagai soul. Dan soul itu kekal. Dia kekal di tempat yang baik atau kekal di tempat yang nggak baik, itu nanti kita bicarain. Ya. Tapi yang penting ada jiwa yang kekal ini. Ini dulu. Nanti kita akan bicarakan Kamis depan kelanjutan dari topik ini lebih jauh, saudara-saudara, tentang jiwa yang kekal ini dan segala macam pandangan atau filosofi di dunia ini, termasuk yang menentang bahwa ada jiwa manusia yang kekal. Oke, saya berhenti sampai di sini, saudara-saudara, dengan pembahasan kita kali ini. Pak Pipi. Iya, silakan. Oh, belum waktunya. Enggak apa-apa. Siapa ini? Pak Reinhard ya? Iya. Oke, silakan Pak Reinhard. Oke. Pertama ini pemikiran yang belum tentu benar, Pak. Pertama yang disebut konsep mati. Definisi mati kalau menurut kedokteran kan dilihat jantungnya tidak berdetak, dia bilang oh mati pada jam 10.30 misalnya. Iya. Ya itu menurut medis. Tapi kalau dari pandangan saya, mati itu adalah pemisahan antara body dan soul untuk selamanya. Maksudnya jiwa dan tubuh terpisah untuk selamanya. Karena dia bisa juga terpisah sementara. Betul. Sebagai contoh, itu ada film Korea yang bagus sekali menceritakan kalau orang koma itu dikisahkan di situ dia punya jiwa bisa jalan-jalan di sekitar rumah sakit itu ada batasnya. Dia nggak bisa dari situ. Tapi dia bisa melihat. Tapi dia bisa balik lagi kalau ternyata komanya itu jadi sembuh atau dia bisa lepas kalau memang orang itu meninggal. Waktu dia lepas ya dia jiwanya bisa jalan lebih jauh lagi. Nah, itu konsep hidup dan mati itu kalau menurut saya kalau jiwanya sudah kekal atau sudah selamanya meninggalkan jasadnya. Betul. Nah, yang kedua adalah mengenai ya jadi kalau jiwanya sudah meninggalkan jasad, orang itu disebutkan mati. Nah, itu adalah mati. Nah, saya tidak tahu kapan orang itu hidup lagi, tetapi ada satu contoh yang menarik yaitu Tuhan Yesus. Karena seperti Pak Bibi bilang, dia telah mengalami kan, dia mati. Ya, waktu mati itu berarti waktu dari kayu salib itu dia telah dicek sama mereka prajurit, oh ya sudah tidak bernapas dan sudah tidak berdetak jantungnya, kemudian dikubur, sudah. Itu dinyatakan meninggal beberapa hari kan. Hari ketiga dia bangkit. Nah, apa disebut konsep bangkit? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang menarik adalah waktu dia menampakkan diri, nggak ada yang kenal. Dengan kata lain, jasadnya itu jasad yang berbeda, kalau menurut saya. Karena mereka makan itu ghost, hantu, dia takut ya kan. Kalau dia pakai jasad yang sama atau menampakkan dirinya itu dengan jasad Tuhan Yesus, pasti mereka langsung bilang, oh ini Tuhan Yesus ini. Tapi kan mereka tidak ada yang menduga sama sekali. Berarti either mereka tidak melihat dengan jelas,
bentuknya sama-sama atau memang berbeda. Dan kemudian dia naik, terangkat ke langit kan. Iya. Berarti konsep daripada hidup kembali adalah bersatunya kembali antara jiwa dengan badan, seperti yang Ibu Weni bilang tadi ya. Mendapat badan yang baru, itu mungkin betul bahwa baru dalam keadaan yang berbeda dengan yang lama, karena seperti tadi contoh Tuhan Yesus nggak ada yang bisa kenal sampai dia memperkenalkan diri. Iya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Pipi. Ya, menarik sekali. Pengamatan Pak Reinhardt menarik sekali, challenging ya, untuk membuat pikiran-pikiran kita berkembang, berimajinasi lebih jauh daripada itu. Dan memang ini maksud saya, ya, pembahasan topik ini memang harus sampai kita mengembangkan pembicaraan itu ke topik-topik yang lebih berkembang daripada konsep-konsep yang selama ini kita sudah tahu, gitu. Oke, baik. Dua topik penting yang dikemukakan oleh Pak Reinhardt tadi, ya. Yang pertama itu adalah saudara tentang pengertian mati tadi. Ya memang betul sepanjang, mungkin nanti Pak Budiono bisa membantu kita menjelaskan dari sudut medis kedokteran, memang betul sepanjang itu dalam terminologi kedokteran, dalam batas disiplin ilmu kedokteran yang manusia kuasai, ya memang harus ada pengertian batas yang disebut mati itu. Ya, ada misalnya saja teori mengenai jantung yang berhenti atau kematian batang otak, ya. Kalau otaknya sudah mati ya sudah berarti ya. Jadi memang itu bisa saja bisa punya berbagai macam, tapi yang jelas memang itu punya standar ukuran medical yang memang harus ditentukan di situ, gitu ya. Nah, tetapi memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Reinhardt, pengertian mati itu tentu harus pengertian yang lebih luas daripada itu. Ya, karena apa? Karena memang ada kemungkinan orang yang tadinya diperkirakan itu sudah mati. Saya nggak tahu, baca ada satu kabar barusan saja ya lewat Facebook. Cuman saya nggak tahu itu benar atau tidak. Ada seorang perempuan lanjut usia di mana gitu, dia itu tiba-tiba sudah dikirain mati, ya, kemudian dimasukkan di di peti mati, tetapi tradisi di tempat itu tidak langsung dikubur, ditaruh di tempat di rumah itu di peti mati itu beberapa hari. Nah, beberapa hari kemudian ternyata orang ini bangun lagi, ya, bangun lagi dan masak, dia makan, ya, karena kelaparan beberapa hari rupanya. Jadi rupanya dia memang belum mati. Secara fisikal dia seperti orang sudah mati, dan petugas medis mengatakan dia sudah mati, tetapi ternyata dia kembali lagi, gitu ya. Jadi istilahnya Pak Reinhardt tadi, jiwanya belum betul-betul terpisah dari badannya. Nah, kemudian itu dicocokkan juga dengan apa yang tadi dibilang dalam film Korea itu, memang ada banyak sekarang ya, banyak sekali film memberikan kepada kita gambaran tentang, misalnya contoh adalah ada satu film seri kedokteran ya, film barat, film televisi juga yang cerita tentang banyak tentang dunia koma itu ya, orang-orang yang koma itu memang ya begitu ya, dia masih ada di sekitar situ ya, tetapi nanti suatu saat bisa saja dia kembali atau dia lanjut, gitu ya. Jadi itu prosesnya. Seberapa jauh itu benar atau tidak benar detailnya kita nggak tahu ya. Tetapi di dalam dunia medis dan dalam penelitian saintifik itu nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Ada yang namanya near death experience, NDE singkatannya ya. NDE itu near death experience, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman manusia dan itu sudah diteliti juga, ada yang benar, ada yang tidak ya, tetapi tentu saja itu sudah melewati beberapa proses tahap pengujian yang kemudian menjadi istilahnya menjadi lebih kental dikenal sebagai NDE itu, near death experience. Itu banyak sekali kasusnya. Orang-orang yang memang mengalami proses di mana dia itu sepertinya sudah mati, tetapi kemudian dia bisa
berada di satu tempat lain, dia bisa melihat apa yang terjadi, dia bisa mendengar apa yang terjadi, dia bisa melihat badannya sendiri terbaring di situ, dia bisa naik ke atas, dan bisa akhirnya banyak yang kembali lagi. Bahkan ada yang sudah sampai pergi ke satu tempat yang mirip yang kita bayangkan dengan sorga. Ya, melihat cahaya, melihat kebun yang sangat indah, berjumpa suara, mendengar pesan-pesan, lalu kembali lagi masuk ke dalam tubuhnya lagi. Ya, nanti kita suatu saat akan bicara lebih jauh tentang near death experience dalam serial ini. Nah, tapi sekarang saya cuma ingin menanggapi apa yang Pak Reinhard katakan, memang benar begitu. Jadi konsepnya adalah bahwa kalau kita punya asumsi memang ada jiwa manusia yang kekal, mati adalah ketika jiwa itu terpisah dari tubuh itu dan kemudian tidak kembali lagi, gitu. Ya, itu akan kita ulas lebih jauh lagi tentang hal ini. Yang kedua adalah mengenai Tuhan Yesus. Ya. Jadi benar, Pak Reinhard kemukakan tadi juga, bos. Tadi yang sudah disinggung oleh Bu Winnie di depan, kita juga akan membicarakan tentang hal ini, yaitu tentang tubuh yang baru. Ya. Jadi bagaimana proses kematian itu, kalau yang terjadi pada Yesus adalah dia bangkit kembali langsung dalam tubuh yang baru. Dan kemudian masuk ke eternity, siap dengan tubuh yang baru. Nah, apakah tubuh yang baru itu tubuh yang lain daripada sebelumnya? Jawabannya di Alkitab ada dua, yaitu ada lainnya dan ada miripnya. Dua-dua. Ya. Memang betul, tubuh Yesus yang baru itu bisa tembus tembok. Ya, seperti kata Bu Winnie. Tapi jangan lupa, tubuh Yesus yang baru itu ada bekas pakunya. Ya. Jadi masih ada keserupaannya dengan yang lama, tetapi juga ada ketidakserupaan dengan yang lama itu. Karena memang itu disebut sebagai tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itulah yang akan masuk ke kekekalan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Yesus suatu saat akan mendapatkan tubuh kebangkitan itu juga. Itu yang namanya kebangkitan tubuh. Ya. Nah, tapi bagaimana prosesnya nanti kita bicarakan pada waktunya tentang hal itu. Sekarang saya beri kesempatan mungkin Pak Budiono mau memberikan masukan tentang soal kematian tadi dari sudut medis. Pak Budiono, monggo, silakan. Saya tidak gitu dengar tadi, kenapa Pak? Kalau pengertian dunia medis tentang mati itu bagaimana Pak? Dalam kaitan dengan jantung atau dengan otak atau bagaimana? Ya tentu dengan jantung nomor satu. Dan dilihat dari mata. Kalau matanya sudah tidak denyut-denyut, berarti jantungnya sudah berhenti. Oke. Ya, itu yang utama. Dari dia masih ada harapan hidup atau sudah mati. Seperti kejadian yang barusan aja terjadi, yaitu Shinzo Abe. Dia tembak, memang ditembak di jantung, memang dia mati, tapi dihidupkan sama dokternya di rumah sakit. Tapi tetap bisa ditolong karena sudah kelamaan. Keluar darah. Prosesnya sudah terlalu lama sehingga harus meninggal. Kalau mau diterusin ya artinya korbannya terlalu banyak. Darah yang harus diberikan dan segala macam dah. Kemudian harus pakai jantung buatan, banyak caranya. Ngerti. Ya, jadi utama itu jantung, kedua pernapasan, dan ketiga adalah otaknya. Oke. Jadi seperti yang Pak Pipi bilang tadi, orang Korea bikin, tapi itu fantasi Pak, jangan dianggap benar itu, belum tentu benar. Kalau yang di film itu pasti itu aspek-aspek yang diciptakan oleh manusia gitu ya.
Jaib, ya. Tapi prosesnya intinya adalah bahwa sepanjang manusia itu kemudian tubuhnya memang terpisah secara permanen dengan jiwanya, itu yang tadi dikemukakan oleh Pak Reinhardt, ya, maka itulah pengertiannya kemudian manusia mati, karena bisa jadi ada jiwa yang kembali, ya, setelah proses koma. Nah, apakah pengertian koma di dalam dunia medis, sebetulnya koma itu bagaimana, Pak Budiono? Koma itu adalah kesadarannya, otaknya itu tidak sadar, jadi seperti tidur, gitu, Pak. Itu koma, ya. Jadi tidak ada kesadaran. Nah, kemudian juga saya pernah mengajukan satu pertanyaan pada Pak Bibi, itu mengenai Roh Kudus, Pak. Roh Kudus sama jiwa itu bedanya gimana? Itu juga hal yang perlu dideskripsikan. Kalau Pak Bibi memang membahas life after death, itu ada hubungannya itu, Pak. Baik, ya, oke. Ya, saya akan catat itu minggu depan akan kita bicarakan lebih jauh, Pak, tentang soul. Ya, ya. Pak Bibi berani masuk ke lapangan ini, karena memang tidak mudah, Pak. Lapangan yang paling sulit dalam hidup itu adalah jiwa kita ini sampai di mana. Yang dikatakan jiwa, yang dikatakan Roh Kudus, dan lain-lainnya yang mirip dengan itu. Kalau kita lagi duduk saja diam, kita bisa ngomong. Itu kita lagi ngomong dengan siapa, ya? Ya, misalnya, wah ada bahaya gini, besok mau gini, lain kali gini. Pikiran itu siapa kita bicara sebenarnya? Iya, 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 iya. Nah, itulah. Ya. Kalau menurut harus dianalisa, memang harus dipelajari secara ilmiah dan tidak hanya percaya begitu aja, Pak. Ya. Supaya tidak kesasar kita. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budiono. Terima kasih. Silakan kalau masih ada saudara-saudara yang ingin berpendapat so far dalam pembicaraan ini. Itu pakai Roh Kudus, ya kita kan ada soul itu. Matiin. Tapi saya pamit dulu ya. Iya, Bu Sarah. Matiin. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Matiin. Pak Pipi, rekamannya mungkin bisa di stop aja dulu, Pak Pipi. Oh, sorry. Saya lupa. Masih nyala tuh.